selamat datang di iShow. Inspirasi banget loh. Lagi apa sih? Ini Sibuk banget nih, kayaknya. scroll foto-foto. Foto-foto Lihat apa? fotonya. Bagus-bagus kan? Nih, apa lagi videonya nih, lihat-lihat. Ih, keren banget. Keren banget kan? Keren banget sih itu. Nih, lihat nih followernya, banyak banget loh. Banyak banget. Keren sih ini. Iya sih, keren banget. Berarti sesuai banget loh sama narasumber kita kali ini. Iya kak. Iya, jadi dia itu salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta, anak ilmu komunikasi, dan dia sekarang lagi semester 8, mau skripsian nih ceritanya. Wah, mantap. Tapi nggak cuman ini doang, nggak cuman kuliah doang, tapi dia juga sambil kerja. Gimana kita langsung panggil aja? Langsung aja. Gimana? Langsung aja kita panggil Mbak Rizky Agung Fitriadi. Halo. Halo. Duduk? Oke, thank you. Oke. Apa kabar nih bang? Iya, alhamdulillah baik. Sehat, udah sehat. Kalau boleh tahu nih bang, sekarang kesibukannya apa sih? Sekarang sih baru ini ya, sambil skripsian, sambil kerja gitu. Ya, buat cari jajan gitu. Masih cari jajan ya, masih sekolah ya. Oke. Gitu. Dengar-dengar nih, pasti kan lagi menggeluti di dunia fotografi, videografi. Iya. Nah, kira-kira sejak kapan sih bang, bang Rizky ini mulai tertarik gitu di dunia itu? Kalau tertarik sih dari dulu ya, lumayan ya, mungkin dari SMP, SMA itu mulai kayak suka foto-foto, jepret-jepret, kok asik nih, maksudnya kan jadi memorinya kan kerekam, kemudian bisa lihat lagi dah. Dari situ mungkin juga dasarnya kan saya juga masuk komunikasi dan kebetulan juga dapat teman-teman yang suka dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya aku ikutan juga, kemudian belajar dasar-dasarnya. Oh ternyata begini. Oh ternyata video asik juga nih. Selain foto, akhirnya aku juga keasikan di video. Akhirnya sampai sekarang ini jadi semacam ya profesi ya, freelance gitu lah. Lebih. Freelancer, oke. Iya. Nah, kita tahan dulu semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita berdua. Kita tahan dulu, kita break dulu, kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di iShow. Inspirasi banget loh. Hai gengs, balik lagi di iShow. Inspirasi Inspirasi banget banget loh. loh. Oke, kita lanjut ya. Kayak banyak banget kan pertanyaan di benak kita. Ya bang. Aduh. Apalagi freelancer loh. Masih mahasiswa kan. Pengalamannya pasti Iya. Apalagi kan lagi skripsian, pasti banyak banget dibagi waktunya ya kan. bagi waktunya. Nah, aku pengen tahu deh, awal mulanya gimana sih bang? Kalau boleh cerita sih awal mula apa nih? Awal mula kerja di Oke. Suka dunia fotografi, videografi. Oke, kalau awal mula kan tadi aku udah sedikit banyak cerita ya soal itu ya. Kemudian dari kuliah aku ketemu teman-teman yang satu passion dengan aku. Kemudian kita awalnya tuh sering main, sering duran-duran. Kita sambil main kita bikin video gitu kan, sambil kita up ke story. Terus banyak yang bilang bagus nih gitu. Akhirnya lama-kelamaan sambil itu kita kan juga sambil belajar nih cari referensi. Kemudian suatu masa kita lagi gabut karena mungkin tugasnya udah selesai. Terus akhirnya ada satu temenku yang itu tuh awalnya mau lamaran, kemudian minta tolong nih, boleh nggak sih kalau aku tolong dong difotoin gitu. Nah dari situlah kita mulai kayak yaudah Nan, ayo kita tekuni lagi, kita seriusi lagi. Dan sampai sekarang sebenarnya sempat vakum juga, tapi karena kita bangun lagi, kita hidupkan lagi, akhirnya jalanlah sampai sekarang gitu. Ada hal apa sih yang menarik di dunia fotografi sama videografi gitu tuh, ada hal apa gitu yang bikin menarik banget? Kalau yang bikin menarik sih itu lebih ke ini ya, kita bisa menyalurkan hasrat itu dalam artian
kita mau mengolah seperti apa gambar yang mau kita bentuk itu. Kalau fotografi kan itu memang dari namanya kan memang mengandung arti bahwa kita melukis menggunakan cahaya begitu kan. Itulah dimana seni dari foto itu. Nah, itu yang mungkin bisa bikin aku kayak tertantang untuk melakukan itu secara terus-menerus. Kemudian kalau dari video juga kita juga akan tertantang untuk membangun suasana hati seseorang siapa yang akan menonton, suasana hati penonton kita. Kalau video kita itu hasilnya bagus, otomatis yang menonton juga suka gitu. Mereka juga punya emosi yang dibangun, mereka akan terpancing emosinya. Dari situ kalau mereka sampai mencapai titik itu adalah kepuasan kita sebagai orang yang mungkin menggeluti bidang kayak gitu. Ini kan freelancer ya kan, udah nyampe mana kira-kira kerjanya nih? Udah sejauh apa sih? Kalau sejauh apa sih, ya ini belum seberapa ya, karena kan untuk kita mulai itu baru tahun sekitar 2019 akhir sampai sekarang itu ya masih baru terhitungnya. Kemudian cuman kebetulan aku punya teman-teman dari berbagai komunitas, baik itu komunitas foto, video, bahkan sampai film. Akhirnya nggak cuma di bidang dokumentasi aja, tapi aku juga masuk ke dunia film. Kemudian secara komersil juga aku ikut, kalau ada pembuatan iklan kayak gitu, aku juga ikut kayak gitu. Jadi macam-macam sih. Berarti udah masuk semuanya gitu ya, foto iya, video iya, film iya, semuanya dijalani. Paket komplit. Paket komplit, diambil semuanya. Nah tadi kan ada suka-sukanya aja nih Bang ya. Kalau dukanya ada nggak sih Bang? Dukanya cukup banyak ya, kalau nggak cukup banyak sih. Aku bilang banyak aja deh kalau soal dukanya. Karena enak nggak enak kita harus jalani kan. Otomatis ketika kita kerja itu kita nggak bisa semaunya kita. Kita harus ikutin apa maunya klien. Meskipun kita punya hasrat, kita punya kepinginan, biasanya kan kayak gitu ya rasanya. Kalau kita bikin video, kita punya pengen ini bagus nih kayak gini, bikin kayak gini. Tapi kalau klien nggak suka, kita harus nurut. Kayak gimana sih, kayak perasaannya dipatahkan gitu loh, kayak gitu sih. Terus juga selain itu banyaknya revisi, kemudian permintaan klien yang aneh-aneh juga itu bikin salah satu hal yang nggak enak. Tapi bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun apa yang akan dihadapi, kita nggak boleh mengeluh karena kita tetap harus secara profesi kita harus profesional gitu. Iya, benar. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan orang lain sama kita gitu. Nah, kan tadi kan sempat dibahas banyak revisi, banyak permintaan klien gitu. Kira-kira bayarannya sesuai sama yang awal gak? Kalau sesuai jelas, karena ketika di awal itu kita kita juga membuat sebuah perjanjian. Kita bikin MOU bahwa jasa untuk membuat jasa untuk dokumentasi segini, dokumentasi di sini ada foto segini, video segini, kemudian alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kita membercian sehingga di akhir pasca produksi itu kita tinggal nyodorin invoice yang kita ajukan, kemudian kita ya istilahnya dapat cuan gitu kan dari situ. Jadi memang ada rinciannya. Nah, di sini kita udah punya beberapa karya dari narasumber kita. Boleh banget nih kita lihat karyanya dia.
Progo, salah satu kabupaten di Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sisi timur. Kulon Progo seolah menjadi tempat matahari kembali. Perjalanan ke sana bagaikan perjalanan mengejar senja. Berada di sisi terbarat Yogyakarta dan dipagari oleh barisan pegunungan menoreh nan indah. Nah, itu hasil-hasil dari Kak Raffi. Keren banget gak? Keren banget. Setuju gak? Komersil banget gak? Kayak udah pro banget gitu loh. Cuannya pasti gede. Pasti tuh. Amin, diaminin aja ya. Amin. Amin. Kan sekarang kan lagi menggeluti dunia fotografi, videografi, freelancer lah bisa dibilang. Motivasinya apa sih sebenarnya? Kalau ditanya motivasi sih, ya aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena banyak ya. Selain penghasil cuan, sebagai aku kan statusnya masih mahasiswa nih. Kalau cari kerjaan yang ada jadwalnya pasti itu gitu kan. Kalau freelance kan lebih enjoy, lebih enak karena lebih fleksibel. Jadi mungkin itu juga salah satu jadi yang udah gini aja lah lebih enak gitu kan. Aku lebih bisa atur waktu, atur keuangan dan lain-lain. Terlebih karena kita punya tim sendiri. Kemudian motivasi yang lain juga ini berkaitan dengan apa ya? Ya pribadiku sendiri gitu loh. Aku suka kayak gini, ketika aku terjun di dunia seperti ini ya aku harus serius. Aku harus bangun passionku, aku harus gali lagi lebih dalam diriku sendiri untuk ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya ya untuk membranding bahwa aku tuh bisa gitu. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke ini sih, kepercayaan diri supaya kita punya apa yang dipandang orang lain itu langsung tek gitu loh. Orang gini, oh dia yang suka ini ya kayak gitu. Lebih kayak kayak gitulah. Ada kepikiran nggak sih, kan sekarang kan lagi menggeluti dunia fotografi videografi, ada kepikiran nggak buat coba bidang yang lain gitu? Kalau bidang yang lain sudah kepikiran dan baru aku jalanin sih. Lebih tepatnya tadi yang ke film, karena kalau di dokumentasi itu foto video mungkin udah beberapa kali aku udah jalanin ya. Kemudian yang mulai aku seriusin itu adalah ke dunia film, karena dunia film itu adalah dunia mungkin aku bilang fantasi kali ya. Kita bisa membangun dunia sendiri di situ, kemudian kita mengkreasikan apa-apa di situ. Banyak pekerjaan yang mungkin nggak terpikirkan ketika kita dalam pembuatan film, karena di dalam pembuatan film adalah proses kreatif dan tekniknya adalah kerja kolektif, di mana kerjaan itu tidak ada hierarki di dalamnya, tapi semuanya saling bergantungan gitu loh. Nah, mungkin itu sih kayak aku harus perbanyak lagi nih otak-atik di dunia perfilman kayak gitu. Nah, kita break dulu sebentar, kita bakalan iklan dulu, nanti kita lanjutin lagi, kita seru-seruan lagi. Tetap di iShow. Inspirasi banget loh. loh. Oke, balik lagi di iShow. Inspirasi banget loh. Nah, kali ini kita bakalan main games, kita bakalan seru-seruan. Jadi, peraturannya nanti bakalan ada temanku yang bakalan gambarin di sini. Nanti Bang Raffi sama Alda bakalan nebak nih dari temanku ini. Oke, Iqbal boleh masuk? Halo. Halo. Oh gitu. Saya sangat membangun visi di sini dan pengen memberikan sebuah tebak-tebakan, yaitu tebak gambar Begitu. untuk visi, dan
Biasanya orang ngefan kasih ini ya, kasih bunga gitu. Ini kasih tebak-tebakan. Agak nggak nyambung ya. Tapi Oke, oke lah. oke. Oke lah. Oke, boleh. Lanjut. Kita langsung memulai di gambar yang pertama. Oke. Clue-nya apa dulu nih? Clue-nya adalah sebuah Mundu. ini adalah sebuah pulau di Indonesia. Oke. Ini adalah transit kata ini di sebuah kota di Indonesia. Ini barangnya adalah sebuah barang yang masih berhubungan dengan fotografi. Apa tuh? Sebentar. Pulau. Di Indonesia. Oke. Dan ini adalah transit dari kata ini di sebuah daerah tersebut. Bahasa daerah tersebut Apa tuh kira-kira? barang yang masih berhubungan dengan fotografi. Barangnya elektronik atau bukan? Elektronik berbentuk kotak. Apa tuh? Bentar. Enggak, ini pasti enggak kamera. Bukan. Kamera. Clue dulu deh, lanjutin. Mana tahu beda kan? Oke. Lanjutin dulu. Kenapa tuh orangnya tuh? Kok ada ekornya? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oke. Apa tuh? Ini adalah sebuah hewan. Hewan yang berbentuk manusia. Hewan mempunyai ekor panjang. Berkaki berapa? Berkaki 2. Berubah pikiran kah? Oke. Bentar. Apa kak? Nggak masuk. Ada Itu clue lagi pulau nggak? Sumatera bukan sih? Clue-nya hanya 2. Oke, clue-nya cuma 2. Ada yang bisa nebak? Lihat kamera sampai nanti. Hmm. Sebuah barang elektronik berbentuk kotak berhubungan dengan fotografi. Oke. Yo. Apa nih? Bukan lighting ya? Yaudah, aku tetap kamera. Oke, aku tetap kamera. Lighting aja. Kotak soalnya. Jawabannya adalah magnetic. Weh. Yoi. Adalah U dan kata U dari transit Batak adalah sebuah kam. Oke. Ini adalah sebuah rak, kayaknya dihilangin jadi rak kamera. Keren cantik gitu ya? Kira-kira masuk akal nggak? Enggak sih. Tapi kok bener ya? Mungkin karena clue-nya kebantu clue, ya kan? Coba kalau nggak ada clue. Baik, kita langsung lanjut ke babak kedua. Wah, ada berapa Babak babak nih? kedua. Ini adalah sebuah barang masih berhubungan untuk elektronik. Ini adalah barang elektronik yang ada di luar. Apa tuh? Yang kedua ini langsung menjawab cuma 30 detik. Dari sekarang. Oke. Ada 2 orang. Itu gandengan nggak orangnya? Ini gandengan menggunakan suara ke sini. Oh. Ini adalah sebuah tangan. Jari tangan. Kayak alien ya, begitu alien gitu. Baik, waktunya. Ini kira-kira ada pertanyaan selanjutnya lagi nggak? Biasanya untuk menghubungkan sesuatu. Hubungan sesuatu. Colokan. Masih salah. Oke. Kabelnya. Nebak gitu jadi. Dirutin aja semua. Oke. Aku kunci lock kabel. Baik, waktunya sudah habis. Betul lagi. Ya. Bisa loh. Bisa loh. Cenayang ya, Bang. Nanti ini treknya aku terang ikut ini aja ya.
Iya. Oke. Baik, itulah teman-teman dari saya, amanah dari sang gubernur saya, dengan saya izin pamit. Oke, thank Oke. you. Oke. Seru banget gak sih? Kali ini talk show kali ini tuh seru banget kan? Out of the box. Oh, talk box. Apalagi tadi games ya. Nggak tertebak. Di luar nalar ya kan. Tapi aku mau say thank you banget nih sama Bang Raffi karena udah mau datang ke sini ngeluangin waktunya, udah mau berbagi cerita, pengalaman. Aku bener-bener say thank you banget. Nah, di sini aku mau kita semua pengen ngasih kenang-kenangan yang sekiranya bisa diingat sama Bang Raffi Aduh, nantinya. apa nih, deg-degan ya? Aduh. Deg-degan nih. Nah, boleh ke depan? Bang? Aduh, ini gimana nih? Aku berdiri aja nih. Berdiri aja boleh. Berdiri apa duduk? Berdiri aja. ya? Wih, apa nih? Nih. Wih, terima kasih. Aku doain terima kasih, kita doain terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya dong. Dan semoga Keren. semua yang tadi udah di-share sama Bang Abang ya. Semoga bermanfaat buat kita Amin, semua amin, gitu. amin. Dan kita juga sekarang banget nih dapat pengalaman yang banyak banget dari Bang Raffi ya kan. Semoga bermanfaat. Amin. Oke ya. Oke. Kita sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Goodbye. Dadah. Ombak di lautan yang kian menyepi, burung camar terbang